Video kali ini harusnya kalian tahu kita mau ngebahas apa. Coba dibaca lagi judulnya. Ya, kita mau ngebahas soal apa sih coronavirus, SARS-CoV-2, terus penyakit yang lagi ramai itu, atau kayak gimana. Terus virus, apa tuh sih virus? Gitu. Kenapa sih dia bisa membuat banyak perubahan di seluruh dunia, apalagi kita sampai harus karantin berbulan-bulan. Nah, di sini bersama saya Fadila dari Pendidikan Biologi Angkatan 2017, anggota KKN 136, akan menjelaskan itu semua kepada kalian. Yuk, disimak. Nah, virus itu adalah mikroorganisme. Mikroorganisme berarti bentuknya dan ukurannya kecil ya. Virus sendiri bukan termasuk living organism loh teman-teman, karena virus hanya hidup saat berada di dalam sel organisme hidup yang lainnya, seperti manusia, hewan, maupun tumbuhan. Makanya, virus disebut sebagai parasit organism. Virus juga dibagi menjadi dua, ada DNA virus dan RNA virus. Perbedaan ini berdasarkan target infeksinya. Pada DNA virus menyerang pada proses pembentukan DNA atau transkripsi, sedangkan RNA virus menyerang pada proses translasi. Nah, struktur coronavirus itu macam-macam. Yang pertama adalah single strand RNA yang berfungsi sebagai agen utama untuk menginfeksi. Yang kedua, itu kapsid. Yang ketiga, membran sel sebagai pelindung. Yang keempat, itu adalah S protein yang berfungsi nantinya sebagai kunci untuk proses inisiasi atau masuknya virus ke dalam sel target, seperti itu. SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome COVID-2 memiliki RNA strands yang bersifat positive sense, di mana ia akan langsung aktif saat sudah masuk ke dalam sel target. Saat SARS-CoV-2 masuk ke dalam sel, dia langsung menyerang bagian ribosom untuk mengacaukan proses translasi, hingga terbentuklah protein dengan molekul viral. Jadi, lebih singkatnya gini teman-teman. Intinya, saat virus sudah masuk ke dalam sel, virus langsung mereplikasikan dirinya, menghasilkan banyak molekul-molekul viral material yang sudah memiliki protein dengan RNA sama seperti virus yang masuk ke dalam sel tersebut. Virus yang berhasil dihasilkan sudah siap untuk menginfeksi sel target lainnya, dan nantinya akan memenuhi alveolus. Sebenarnya, sebelum virus dapat menginfeksi bagian alveolus, virus akan dihadang dengan sistem proteksi yang dimiliki tubuh. Contohnya silia pada hidung dan mukus pada trakea maupun bronki. Namun yang kita tahu, COVID bisa melawan itu semua. Makanya, COVID bisa dengan gampangnya menginfeksi alveolus. Sel alveolus terinfeksi, yang akan terjadi adalah peradangan hingga alveolus mengeluarkan cairan sebagai bentuk reaksi. Bisa dibilang banyak cairan yang dihasilkan maka sama banyaknya dengan kerusakan yang ada. Akibatnya, alveolus terpenuhi oleh banyak cairan dan mengganggu proses pernafasan. Dari situlah timbul banyak gejala yang dihasilkan, seperti batuk, flu, demam, bronkonomonia, lobar pneumonia, hingga yang paling parah adalah kematian. Alasan COVID-19 menjadi wabah pandemik. COVID-19 dapat tersebar melalui respiratory droplets yang kita kenal sebagai cairan yang kita keluarkan saat batuk maupun bersin. Sifat virus SARS-CoV-2 ini yang sangat kuat karena tidak mudah inaktif atau dilumpuhkan oleh sistem imunitas tubuh yang kita miliki.